Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salami ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami dalam acara kajian teologi Islam. Dan alhamdulillah kita sudah membahas tentang istilah daripada qada dan qadar menurut ulama-ulama teolog bagaimana. Kemudian penjelasan Al-Qur'anul Karim terkait dengan qada dan qadar itu bagaimana. Ini adalah pembahasan yang telah kita lalui dan telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pembahasan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah tentang faidah daripada berkeyakinan akan qada dan qadar. Sebelum kita menjelaskan tentang faidah daripada qada dan qadar atau faidah daripada keyakinan kita akan qada dan qadar, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pembagian lain daripada qada dan qadar. Para ulama teolog membagi qadar itu menjadi dua bagian. Ada qadar hatmi, ada qadar ghairu hatmi. Maksudnya apa? Qadar hatmi artinya takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, yang tidak bisa dirubah. Contoh, manusia itu pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti meninggal. Ini adalah salah satu takdir Allah yang pasti. Kemudian ada takdir yang tidak pasti. Takdir Allah yang tidak pasti ini adalah takdir yang menjadikan ikhtiar manusia sebagai salah satu syarat untuk bisa memastikan dan menetapkan suatu nasib atau suatu kejadian atau suatu fenomena. Contoh begini. Bukankah dalam riwayat-riwayat Nabi kita dapatkan bahwa salah satu metode kita untuk memperpanjang umur adalah silaturahmi. Salah satu metode kita untuk memperpanjang umur adalah kita selalu menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Silaturahmi inilah salah satu metode untuk memperpanjang umur kita. Kemudian metode yang kedua adalah sedekah. Jadi dengan kita bersedekah, kita akan mendapatkan umur yang panjang. Sehingga dalam salah satu penjelasan ulama Islam, yaitu Al-Imam Ridha alaihi salam, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan umur si fulan ini 3 tahun. Ya. Tapi karena si fulan ini itu berbuat baik, memberikan sedekah, kemudian bersilaturahmi, maka
Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umurnya menjadi 30 tahun. Jadi menurut Imam Ridha alaihissalam, ya, seseorang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus meninggal dengan waktu tertentu. Dalam riwayat disebutkan umur orang tersebut tinggal 3 tahun. Kemudian karena dia itu selalu menjaga silaturahmi dengan saudaranya, dengan sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya menjadi berapa? 30 tahun. Ini adalah terkait dengan takdir yang tidak pasti. Artinya tidak pasti itu takdir ini akan terjadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak manusia. Kapan manusia akan meninggal itu salah satunya adalah kehendak manusia itu sendiri. Kalau manusia ini dia rajin bersedekah, manusia ini rajin menjalin hubungan dengan sesamanya, rajin berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang umurnya. Kemudian dalam ayat lain, ya, kalau kita melihat ayat Al-Quran, kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kalau hambanya itu bersyukur, maka Allah pasti akan menambahkan apa? Rahmatnya dan nikmatnya. Tapi kalau hambanya tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, baik azab dunia maupun azab akhirat. Jadi perilaku dan amal perbuatan manusia itu memiliki andil dalam mewujudkan nasib yang terkait dengan dirinya. Ini adalah salah satu contoh daripada takdir ghairu hatmi, takdir yang tidak pasti. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Setelah kita mengetahui tentang dua jenis takdir, maka kita ingin membahas tentang faidah daripada keyakinan kita kan qada dan takdir yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemirsa ingat tentang sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa ada 6 kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah kelompok yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan hadis ini muncul pertanyaan dalam benak kita. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang mengingkari takdir Allah itu akan terlaknat oleh Allah? Kemudian di riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggandengkan pembahasan takdir itu setelah menyebutkan pembahasan usuluddin. Dengan riwayat-riwayat ini, maka kita bertanya-tanya, apa sih faedah daripada keyakinan kita kan qada dan takdir? Faedah yang pertama, kita berangkat dari sisi personal dulu, ya. Kita berangkat daripada pribadi dulu. Seseorang tuh bisa menggapai satu keberhasilan, dia harus memiliki cita-cita. Pertama. Kedua, dia harus memiliki harapan. Kedua ini adalah dua unsur yang akan memberikan keberhasilan dalam diri manusia. Kalau orang tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki tujuan hidup, maka kehidupannya akan terombang-ambing, tidak jelas. Orang yang kehidupannya tidak jelas, dia tidak akan mengetahui apakah dia berhasil atau tidak.
Jadi tidak ada proses evaluasi dalam kehidupan kalau tidak memiliki tujuan. Tapi kalau orang memiliki tujuan hidup, maka dia bisa mengadakan proses atau mengadakan evaluasi apa yang telah dilakukan di waktu-waktu yang lalu. Kemudian apa keberhasilan yang dia sudah raih. Jadi pertama, syarat untuk menggapai keberhasilan dalam kehidupan adalah cita-cita. Kemudian unsur yang kedua adalah harapan. Kalau orang hanya memiliki cita-cita saja tapi tidak memiliki harapan, maka percuma. Dia tidak akan bisa untuk merealisasikan cita-citanya. Contoh, ada orang memiliki cita-cita untuk menjadi guru, tapi dia tidak memiliki harapan bahwa dia bisa merealisasikan cita-cita dia sebagai guru, maka percuma saja. Dia tidak ada satu motivator dalam dirinya untuk bergerak menuju ke cita-citanya, menuju kepada tujuannya. Sehingga dua ini adalah dua unsur yang sangat penting untuk bisa meraih keberhasilan dalam kehidupan kita. Dua unsur ini tidak akan bisa terwujud tanpa kita mengetahui tentang takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memastikan semua nasib kita, maka buat apa kita bercita-cita? Buat apa kita memiliki harapan? Allah sudah menentukan nasib kita. Makanya di awal pembahasan saya membagi, yaitu menjelaskan dua macam takdir. Ada takdir hatmi, ada ghair hatmi. Takdir hatmi itu takdir yang pasti, tidak akan bisa berubah. Adapun takdir ghair hatmi itu takdir yang bisa berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan usaha manusia. Nah, ketika seseorang memahami bahwa salah satu jenis takdir yang Allah miliki adalah takdir yang tidak pasti, maka di sini manusia bisa ikut andil. Manusia bisa berusaha untuk bisa mewujudkan keinginannya. Di sini dia akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat, akan memberikan inayah, akan memberikan taufik, akan memberikan keberhasilan kepada dirinya ketika dia berusaha. Orang yang meyakini hal seperti ini, maka dalam dirinya memiliki satu motivator yang besar. Motivator untuk bergerak menggapai cita-cita. Ini adalah salah satu daripada faedah kita meyakini qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sisi kehidupan manusia atau dari sisi personnya. Kita belum bahas tentang sisi sosialnya. Setelah kita mengetahui tentang faedah berkeyakinan mengimani tentang qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan personal seseorang, kita ingin mencoba mengetahui faedah berkeyakinan qada dan qadar dalam kehidupan sosial. Sosial adalah suatu kehidupan yang dibangun berdasarkan person-person yang ada. Jadi sosial adalah kesatuan daripada berbagai person. Dalam sosial itu ada budaya. Ketika ada budaya, maka orang mau tidak mau akan terpengaruh dengan budaya itu sendiri. Makanya boleh jadi orang ini baik secara personnya, tapi ketika dia masuk kepada budaya yang rusak, maka menjadi rusak pula. Jadi sosial memiliki andil dalam membentuk karakter seseorang. Terkait dengan pengaruh atau faidah daripada berkeyakinan tentang takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala dalam ruang lingkup sosial, kita bisa katakan bahwa sosial yang ideal adalah sosial yang memiliki tujuan.
sosial yang memiliki cita-cita. Terulah masyarakat ini memiliki satu cita-cita untuk bisa mewujudkan satu budaya yang luhur, satu budaya yang baik. Kalau dalam individu-individu yang mewujudkan dan membangun tubuh sosial itu sendiri tidak meyakini tentang qada dan qadar, maka mustahil mereka akan memiliki satu harapan, memiliki satu motivator untuk bisa apa? Untuk bisa bergerak memperbaiki tentang budaya dalam satu masyarakat. Jadi ringkasnya, karena waktu kita hampir habis atau hampir selesai, ringkasnya bahwa faidah dari keyakinan kita akan qada dan qadar dalam ruang lingkup sosial adalah kita bisa menciptakan suatu budaya yang luhur dan bisa melakukan suatu revolusi budaya yang tadinya budaya ini adalah budaya yang bobrok, budaya yang tidak baik, kita rubah dan kita ganti dengan budaya yang luhur dan baik. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya keyakinan tentang qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sosial pun kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh. Baiklah pemirsa, karena waktu kita sudah habis, kita akan meneruskan pembahasan kita di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.